Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas tentang soal pedagogik untuk guru ya teman-teman, guru secara umum, yaitu tentang penelitian tindakan kelas. Nah, materi tentang penelitian tindakan kelas ini wajib banget dikuasai oleh calon guru karena nantinya akan menjadi makanan sehari-hari ya teman-teman. Dan di SKB itu pasti keluar yang namanya penelitian tindakan kelas, entah itu ditanyakan tujuannya atau ditanyakan langkah-langkahnya atau ditanyakan bagaimana cara merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas itu. Menurut pengalaman itu pasti keluar, jadi simak sampai habis ya. Lalu kita ke soal nomor 1. PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh A. MC Taggart, B. Carr and Chemist, C. Rohman, D. Smoke. Nah, sekarang kita lihat ya pengertian PTK dari MC Taggart. Pengertian PTK dari MC Taggart adalah bahwa PTK merupakan suatu bentuk refleksi ya, suatu bentuk refleksi ya, diri kolektif yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran, seperti itu aja, meningkatkan penalaran. Nah, itu menurut si MC Taggart. Kemudian yang kedua, yang B ini menurut Carr and Chemist, bahwa PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului refleksi. Itu PTK menurut si Carr and Chemist. Kemudian yang ketiga, PTK menurut Rohman, bahwa PTK merupakan pengkajian terhadap suatu permasalahan, pengkajian ya terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional. Praktis yang bersifat situasional. Kemudian yang keempat, pengertian PTK menurut Smoke adalah bahwa PTK merupakan sebuah cerminan diri ya, sebuah cerminan diri, atau jika kita ber-PTK maka kita seperti melihat cermin ya, tentang berbagai, melihat cermin tentang berbagai tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu jawabannya adalah yang mana, yang PTK adalah suatu inquiry yang didahului dengan refleksi, yaitu yang pendapat dari Carr and Chemist. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Maksud dari self-reflective inquiry adalah penelitian yang A. berbasis refleksi diri, B. metode yang longgar dan fleksibel, C. berbasis hasil pengamatan dan renungan guru, D. disesuaikan dengan kemampuan guru. Nah, di sini kita sudah menemukan kata kuncinya ya teman-teman. Apa? Self-reflective adalah
Pengertiannya refleksi diri. Jadi jawabannya sudah jelas adalah yang A, berbasis refleksi diri. Lanjut kita ke soal nomor 3. Dibandingkan dengan penelitian formal, sampel yang digunakan dalam PTK termasuk jenis A, sampel representatif atau di sini adalah perwakilan ya. B, sampel purposif, acak ya. Kemudian sampel purposif itu sampel yang sudah di plot tujuannya gitu. Kemudian C, sampel acak, atau D, kasus khusus yaitu kelas. Nah, ada kata kuncinya juga ya, adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Berarti sampel yang digunakan adalah kasus khusus yaitu kelas. Jawabannya adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 4. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada titik-titik. Nah, kita harus tahu ya teman-teman, tujuan kita ber-PTK itu apa? Memperbaiki hasil belajar siswa. Kita melakukan PTK ketika hasil belajar siswa itu kurang dari KKM, misalnya seperti itu. Nah, dengan yang non-PTK itu yang penelitian umum ya. Nah, terletak dari hasil yang diinginkan, di mana letaknya? A, teori belajar yang akan diuji. Kalau kajian pustaka kita cenderung sama ya, misalnya kita membahas tentang belajar di PTK, kajiannya boleh sama dengan yang non PTK. B, temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan. Jadi yang dapat digeneralisasikan adalah non PTK ya, non PTK. Kalau PTK tidak bisa digeneralisasikan hasilnya karena kasus khusus ya sebagai sampelnya dan hanya terjadi di kelas itu, mungkin seperti itu. Yang C, perbaikan hasil belajar siswa. Nah, ini ya yang membedakan PTK dengan non PTK. Tujuan akhir, dilihat dari tujuan akhirnya apa? Perbaikan hasil belajar siswa. Itulah tujuan yang ingin dicapai oleh PTK. Sedangkan non PTK biasanya untuk teori ya, generalisasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 5. Manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan titik-titik ya. Kita garis bawahi. Jadi manfaat PTK itu ada banyak macam, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi lembaga, bagi teman-teman yang lain seperti itu. Nah, yang sekarang ditanyakan adalah manfaat bagi sekolah. A, kemampuan guru di bidang instruksional. Ini berarti manfaat bagi guru. B, kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Ini bagi sekolah ya. Kita tulis supaya jelas. Ini berarti baik manfaat bagi sekolah. Tadi yang A adalah manfaat bagi guru yang melakukan PTK ya. Kemudian C, daya inovasi pada diri guru. Ini juga manfaat pada guru. Yang kemudian D, kualitas pembelajaran di kelas. Itu bagi siswa ya, khususnya siswa di kelas seperti itu. Jadi sudah ketahuan jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jadi manfaat PTK bagi sekolah itu meningkatkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan karena kualitas pembelajarannya di kelas meningkat sehingga hasil belajarnya meningkat seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 6. Berikut adalah keterbatasan PTK dibandingkan dengan penelitian formal, kecuali ya. Jadi teman-teman, PTK dengan penelitian non PTK atau penelitian formal itu mempunyai beberapa keterbatasan. Di antaranya penelitian PTK itu keterbatasannya adalah tentang validitas ya. Nah, validitas karena metodologinya informal sehingga validitasnya kurang terjaga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat digeneralisasi, itu PTK tidak dapat digeneralisasi keterbatasannya. Dapat digeneralisasi seperti itu. Kemudian dari segi peneliti ini juga
Kalau penelitian formal itu biasanya dari mahasiswa, dosen. Nah, kalau dari PTK itu adalah guru. Nah, sekarang metodologinya. Metodologi itu kan metodenya, urut-urutannya seperti itu. Sama ya, dalam PTK metodenya yang pertama yaitu yang mengidentifikasi masalah ya. Mengidentifikasi. Alurnya sama dengan yang formal, mengidentifikasi masalah sama. Kemudian dari segi instrumen sekarang. Kalau PTK itu tidak bisa menggunakan yang namanya studi dokumen. Nah, karena apa? Karena PTK itu kan bersifat untuk memperbaiki yang sedang terjadi, jadi tidak perlu yang namanya studi dokumen. Nah, kalau penelitian formal bisa menggunakan studi dokumen ya. Berarti yang tidak berbeda atau sama yaitu tentang metodologinya ya teman-teman. Jadi dalam PTK maupun penelitian formal itu metodologinya sama. Yang pertama satu, mengidentifikasi masalah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 7. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan kecuali ya. Syarat agar bisa dilembagakan kecuali apa? A. Dukungan dari pihak sekolah. Iya. Kalau tidak ada dukungan dari sekolah, mau diterapkan di mana ya? B. Kebebasan bagi guru untuk melakukan penelitian di kelasnya ya, kemerdekaan seorang guru. Kemudian C. Pengawasan dari kepala sekolah ya. Yang D. Kerjasama antar personil sekolah. Jawabannya adalah yang D teman-teman, karena personil kan bukan lembaga ya. Lanjut nomor 8. Langkah awal PTK oleh guru dimulai dengan melakukan A. Perumusan masalah. B. Identifikasi masalah. C. Analisis masalah. D. Pembatasan masalah. Nah, ini berbicara tentang metode ilmiah atau metodologi penelitian ya. Baik dalam PTK maupun non PTK, langkah yang dilakukan pertama kali adalah apa? Mengidentifikasi masalah ya yang terdapat di pendahuluan latar belakang, mengidentifikasi masalah. Kemudian apa lagi? Pembatasan ya. Kemudian analisis, kemudian perumusan masalah, seperti itu kira urutannya ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Lanjut kita ke soal nomor 9. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan analisis masalah kecuali A. Melakukan refleksi. Ini merupakan langkah pertama dalam analisis masalah. Kemudian B. Mengkaji dokumen-dokumen kelas tentang siswa ya. C. Berdiskusi dengan teman sejawat. Atau D. Melakukan studi banding ke sekolah lain. Nah, jawabannya adalah yang kecuali yang C ya teman-teman. Berdiskusi dengan teman sejawat. Lanjut kita ke soal nomor 10. Hipotesis tindakan adalah Nah, sekarang kita kata kuncinya ini ya. Hipotesis itu adalah apa? Dugaan ya. Terkaan, dugaan, kita menduga-duga. Apakah hipotesis tindakan itu? A. Tindakan perbaikan yang dirancang pada saat menyusun rencana perbaikan. Kalau perbaikan itu tadi refleksi ya. Kemudian B. Alternatif tindakan perbaikan yang akan diuji cobakan. C. Dugaan-dugaan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang rasional dan perlu dibuktikan. Atau D. Kajian teori yang relevan dengan masalah penelitian. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Dugaan-dugaan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang rasional dan perlu dibuktikan.
Lanjut kita ke soal nomor 11. Langkah awal dalam pelaksanaan PTK adalah titik-titik A. Menentukan metode pengolahan data yang tepat. B. Mempersiapkan diri sebagai peneliti. C. Menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan. Atau D. Mempersiapkan sarana pendukung penelitian. Nah, kalau langkah awal dalam penelitian PTK, pelaksanaan PTK, penelitian tindakan kelas itu apa? Menyusun rencana pembelajaran, RPP, dan lain sebagainya. Itu adalah langkah awal yang harus dilakukan. Jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 12. Yang dimaksud dengan high inference observation adalah model pengamatan titik-titik A. Tanpa penafsiran. B. Langsung sebagaimana yang teramati oleh peneliti. C. Tidak langsung, yaitu tanpa sepengetahuan subjek penelitian. D. Yang membutuhkan penafsiran. Jadi teman-teman, hasil observasi itu hasil observasi itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, yang tidak memerlukan penafsiran, namanya low inference. Nah, ini seperti langsung sebagaimana yang teramati. Misalnya jumlah populasi itu ada 4 batang pohon. Nah, itu namanya low inference, yang teramati langsung oleh peneliti. Itulah hasil dari observasi. Nah, kemudian yang kedua adalah high inference. Apa itu high inference? Jadi high inference observation itu merupakan hasil penelitian, hasil pengamatan yang memerlukan interpretasi dari peneliti. Ya, tidak secara mentah-mentah yang teramati itu dianggap sebagai data hasil observasi, tapi perlu yang namanya interpretasi atau penafsiran, yang membutuhkan interpretasi atau penafsiran. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. High inference observation adalah model pengamatan yang membutuhkan penafsiran. Lanjut kita ke soal nomor 13. Jika seorang guru ingin mengetahui suasana verbal dan nonverbal sekaligus, maka ia akan melakukan observasi titik-titik. A. Terfokus. B. Sistematis. C. Terstruktur. D. Terbuka. Jawaban untuk nomor 13 ini adalah sistematis ya, karena verbal dan nonverbal itu sekaligus ya. Kalau terfokus baru salah satu, verbal saja atau nonverbal saja, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 14. Berikut adalah teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data, kecuali titik-titik. Jadi data yang dihasilkan PTK itu bisa menggunakan teknik-teknik yaitu observasi, bisa ya melalui pengamatan, kemudian juga melalui wawancara kepada siswa, misalnya apakah suka dengan pembelajaran hari ini dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan pengisian kuesioner ya, bisa juga dengan disurvei. Yang tidak bisa dilakukan dalam PTK yaitu teknik studi dokumen kelas ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau dokumen kelas berarti kan terjadi bukan pada saat penelitian dilakukan, jadi tidak bisa digunakan sebagai sumber data atau teknik dalam pengumpulan data. Lanjut kita ke soal nomor 15. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat titik-titik. A. Sebelum menyusun proposal. B. Sesudah mengidentifikasi masalah. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. D.
D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Nah, refleksi itu kan untuk menilai diri ya, bercermin. Jadi yang dilakukan pada saat yang D ya, sesudah melakukan upaya perbaikan. Kemudian kita refleksi, kalau belum mencapai yang perbaikan, belum meningkat hasil belajarnya, maka kita harus menentukan upaya tindakan perbaikan lagi, kembali ke siklus kita melakukan PTK, misalnya siklus kedua, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 16. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah titik-titik ya, tindak lanjut. A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. B. Merevisi pedoman observasi. C. Menyusun proposal PTK. Atau D. Menentukan metode yang akan digunakan. Perencanaan tindak lanjut berarti yang A ya teman-teman, menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Lanjut kita ke soal nomor 17. Apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka PTK yang akan Anda laksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain titik-titik. A. Kenakalan remaja. B. Disiplin belajar. C. Interaksi belajar. D. Prestasi belajar. Nah, di sini ada kata kuncinya malas ya. Malas itu berkaitan dengan sikap, maka sikap malas itu merupakan domain apa? Disiplin belajar ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 18. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak, kecuali titik-titik. A. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa. B. Guru mampu melaksanakannya. C. Relevan dengan pengembangan sekolah. D. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Nah, teman-teman, yang perlu kita cermati adalah kriteria masalah ya. Kriteria masalah yang layak diteliti itu mempunyai kriteria apa? Misalnya yang A itu masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa ya. Kemudian apakah masalah itu relevan dengan pengembangan sekolah? Kalau iya, maka layak diteliti. Kemudian apakah masalah itu disetujui oleh kepala sekolah untuk diteliti? Nah, ini menjadi penting. Nah, berarti yang tidak dipertimbangkan dalam menentukan suatu masalah layak atau tidak itu adalah yang B ya, guru mampu untuk melaksanakannya. Lanjut kita ke soal nomor 19. Bagi guru yang peneliti PTK, langkah awal dalam analisis masalah adalah titik-titik. A. Melakukan kajian dokumen kelas. B. Melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas. C. Mewawancarai siswa. Atau D. Memberikan tes formatif. Jadi langkah pertama dalam kita mengidentifikasi masalah kan kita menganalisis dulu. Menganalisis masalah ya. Dari masalah-masalah yang sudah kita identifikasi, kemudian kita analisis. Nah, langkah awal itu kita harus apa? Yaitu sesuai dengan pengertian PTK adalah refleksi. Maka kita harus refleksi, bercermin atau melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 20. Hasil analisis masalah menunjukkan siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah titik-titik kecuali ya, kecuali lagi. A. Metode apa? Metode apa saja yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Nah, di sini itu ada menyimak ya. Menyimak berarti
Ini oke, ya. Kemudian B, strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Ini juga ada menyimak berarti oke. Jadi permasalahan masalah itu harus menjawab dan relevan dengan hasil analisis masalah, ya. Kemudian yang C, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Masalah ini berarti kan masalah tidak mau ini, terus tidak mau menyimak, terus guru menjelaskan dengan ceramah, siswa tidak ada yang bertanya, seperti itu. Kemudian yang D, bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? Apakah di sini ada kerelevanan dengan hasil analisis? Ya, ini tidak mau bertanya, berarti bagaimana saya memotivasi? Oke, ini berarti jawaban untuk soal nomor 20 ini yang tidak relevan dengan hasil analisis masalah, yaitu yang C, ya. Masalah ini masalah apa? Kata tunjuk tidak bersifat spesifik. Nah, demikian tadi ya teman-teman pembahasan tentang penelitian tindakan kelas kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.